Maka hari inilah terakhir saya komunikasi dengan beliau, Ketua MKKS. Kalau bisa diselenggarakan Bayu, selenggarakan saja. Luar biasa Bapak Ibu, aplaus buat Bapak Ibu yang hadir hari ini. Saya sampaikan, semua perusahaan harus mendukung NGB. Kalau ada sekolah yang tidak boleh memberangkatkan gurunya ikut NGB, tolong telepon saya. Jam itu juga kalau saya telepon, kenapa tidak boleh? Kasihan Pak, guru kalau tidak pernah ikut NGB bagi kata dalam guru. Dan atas mandat Bu Kadin dan Pak Rianto dengan usaha Bismillahirrahmanirrahim, NGBK SMI tanggal 21 Januari saya nyatakan dibuka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya nggak pernah keluh. Dan nilai-nilai yang diingat oleh teman-teman yang sudah jauh itu, saya ketika disuruh apapun nggak pernah dikasih upah itu diterima, nggak mau. Saya nggak mau. Prinsipnya apa? Saya hanya bisa membantu teman sebatas tenaga saja. Musikan sepeda, suruh beli nasi, katanya begini, mungkin kan penasaran. Akhirnya beliau-beliau itu pada datang ke rumah. Sampai yang pada penasaran lagi nggak punya sekolah. Itu yang pada bingung di situ. Makanya apa? Saya berfilosofi santri ya, bahwa ketika mau apapun mesti sama begini. Saya mau begini teman-teman ya. Menjadi musuh dalam arti apa? Ketika orang tua mau berbuat baik dihalangi. Misalkan gini, Pak Barmawi anaknya semata wayang hanya satu-satunya, sementara hartanya berlimpah. Karena Pak Barmawi sudah usia mulai menua, berpikir akan wakaf. Saya akan mewakafkan tanahnya lah 1 hektar untuk madrasah. Anaknya ora uli. Aja Pak, nggono Pak lah. Bapak tua malah mikirane wakaf. Itu berarti musuh. Kalau dalam konsepsi Al-Qur'an itu anak yang dianggap sebagai musuh dari orang tua, menjadi penghalang. Penghalang apa? Penghalang ketika ada niat melakukan kebajikan-kebajikan. Maka apa? Mendidik anak secara dini, baik ilmu agama maupun ilmu umumnya, itu sangat-sangat penting. Disampaikan langsung lulus S1. Di situ saya merambah dari lulusan SPG. Apa singkatan SPG Bapak Ibu? Iya, Sekolah Pendidikan Guru. Saya usia 20 tahun, alhamdulillah sudah diakui negara untuk resmi menjadi guru. Usia 20, alhamdulillah. Nah, perjalanan itu tidak gampang, tidak mudah. Ingat, ketika di rumah kita tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Yo, anak-anak kita lihat perkembangan mereka. Yang bakatnya apa. Bapak Ibu bangga nggak jadi guru BK? Mari kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku bangga menjadi guru BK di Kabupaten Brebes. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu jangan lupa, dalam kondisi apa saja yang bisa kita lakukan adalah bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah perjalanan lancar, alhamdulillah sampai dengan siang ini cuacanya masih cerah. Karena kita pengen punya yang siswa yang semangat, guru BK-nya harus semangat.
Kalau pengen punya siswa yang ceria, guru BK-nya ceria. Kita sebagai ujung tombak, saya selalu katakan guru BK sebagai garda terdepan. Oke, baik Bapak Ibu, kalau pengen sukses banget, ayo mari kita berkolaborasi membangun masa depan anak bangsa. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Bangsa yang cerdas dan maju yang seperti apa? Pendidikannya bermutu dan pendidikan untuk semua. Ini ranah kita banget Bapak Ibu. Berpikir cepat, bertindak tepat, dan berpikir kuat. Baik, ini tadi 7 kebiasaan sudah hafal ya Bapak Ibu ya. Kalau saya menyingkatnya 7B. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, belajar. 5-nya bersantap makanan sehat dan bergizi. 6 bermasyarakat. 7-nya beristirahat atau tidur cepat. Ini waktu anak dan pemanfaatannya seperti waktu kita ya Bapak Ibu. 8 istirahat di rumah, 8 di sekolah, dan 8 jam dia bermasyarakat. Biar dia kenal orang, nggak sampai rumah terus hanya main gadget. Ya, tapi ini Bapak Ibu, ini 24 jamnya anak itu mohon bisa diisi seperti ini. Jangankan tamparan, makian, dan teriakan kotor ke gendang telinga anak pun adalah luka dalam tak tersembuhkan. Ternyata kalau kita akan ngomong itu berpengaruh Bapak Ibu, luka dalam pada anak-anak. Anak terlahir ke dunia hanya untuk kasih sayang, kekerasan bukan hak anak. Di sekolah saya, ibaratnya di gunung gitu Bapak Ibu, anak-anak itu terkadang lebih kurang bersemangat dalam mengikuti wayang BK. Akhirnya saya sebelum melakukan itu, saya melakukan asesmen awal dengan Google Form yang saya sebarkan, dan hasilnya ternyata anak-anak itu memang lebih suka dengan gadget seperti itu. Terkadang ketika mengalami bully, anak ini merasa tidak nyaman di sekolah dan butuh curhat. Nah, ketika curhat ini, maka saya mencoba fasilitasi dengan berbantuan artificial intelligence. Artificial intelligence ini adalah kecerdasan buatan. Nah, ini bisa kita kembangkan ke dalam layanan klasikal. Pengalaman ketika mengajar di kelas 7, rata-rata perkembangan peserta didik di kelas 7 adalah transisi dari SD ke SMP yang kadang masih berperilaku seperti anak SD. Sehingga saya sampaikan, permasalahan terbesarnya adalah kadang anak-anak melakukan pilihan perilaku yang salah, sehingga bahasa jadikan sebuah cerita. Jadikan sebuah cerita, secara umum sebuah cerita modelnya cerita interaktif.